Pernahkah kalian bertanya, apa jadinya jika Sumatera memilih merdeka dari Indonesia dulu? Apakah benar Sumatera dirugikan karena tetap menjadi bagian dari Indonesia? Atau justru sebaliknya, Sumatera mendapatkan keuntungan besar karena bersatu dalam NKRI? Dalam video ini, kita akan membedah fakta sejarah, ekonomi, dan politik yang sering luput dari perbincangan publik. Kita akan mengulik apa yang terjadi saat awal kemerdekaan, bagaimana peran Sumatera dalam membiayai negara ini, hingga isu-isu ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan hingga hari ini. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Sumatera adalah salah satu wilayah pertama yang mengakui dan mendukung kemerdekaan itu. Tapi jangan salah, Sumatera juga sempat punya potensi dan bahkan wacana untuk menjadi negara sendiri. Beberapa tokoh seperti Syafruddin Prawiranegara bahkan mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI, di Bukit Tinggi saat pemerintahan pusat lumpuh karena agresi militer Belanda. Artinya, Sumatera bukan hanya penonton, tapi justru jadi penyelamat republik. Namun, setelah Belanda kalah dan pengakuan kedaulatan Indonesia diberikan pada 1949, arah politik Indonesia semakin tersentralisasi di Jawa. Disinilah mulai muncul friksi, karena banyak masyarakat Sumatera merasa kontribusi mereka tidak dibalas dengan pembangunan yang adil. Sumatera adalah salah satu pulau terkaya di Indonesia. Dari Aceh sampai Lampung, kekayaan alamnya luar biasa. Minyak bumi, batu bara, emas, hasil hutan, hingga pertanian seperti kelapa sawit dan kopi. Semuanya berlimpah di tanah Sumatera. Pertanyaannya, kemana perginya semua kekayaan itu? Banyak laporan menyebut bahwa sumber daya alam dari Sumatera selama puluhan tahun telah menjadi andalan pemasukan nasional. Tetapi anggaran pembangunan lebih banyak tersedot ke Pulau Jawa. Bahkan hingga kini, rasio investasi pembangunan infrastruktur di Jawa jauh melampaui wilayah Sumatera. Contohnya, jalan tol Trans Jawa selesai lebih dulu dan masif, sementara proyek serupa di Sumatera butuh waktu lebih lama untuk direalisasikan, padahal potensi ekonominya besar. Ketimpangan ini pernah membuat beberapa wilayah di Sumatera, terutama Aceh dan Riau, muncul wacana untuk memisahkan diri dari Indonesia. Aceh bahkan sempat bergolak dengan gerakan GAM, Gerakan Aceh Merdeka, selama puluhan tahun, yang puncaknya terjadi pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Riau juga pernah menyuarakan ketidakpuasan karena merasa jadi daerah penghasil tapi tidak menikmati hasil. Mereka merasa, jika berdiri sendiri, potensi ekonomi daerah bisa lebih maksimal dan dinikmati masyarakat lokal, bukan disedot untuk kepentingan pusat. Tapi kenyataannya, pemisahan diri bukan hal yang mudah. Stabilitas politik, ancaman konflik, dan integrasi ekonomi membuat opsi ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Saat ini, pemerintah pusat mulai sadar akan ketimpangan. Berbagai proyek seperti Tol Trans Sumatera, pembangunan pelabuhan, dan bandara internasional sudah mulai digalakkan. Tapi apakah cukup? Masih banyak daerah di Sumatera yang infrastrukturnya tertinggal jauh. Distribusi dana otonomi daerah juga tidak selalu adil. Misalnya, dana bagi hasil, DBH, dari minyak dan gas bumi kadang tidak proporsional jika dibandingkan dengan penghasilan yang dihasilkan dari wilayah tersebut. Namun, ada juga daerah yang berhasil bangkit tanpa harus merdeka. Kota-kota seperti Medan, Pekanbaru, dan Palembang mulai tumbuh menjadi pusat ekonomi regional yang potensial, menunjukkan bahwa selama ada kebijakan yang tepat, Sumatera tetap bisa berkembang pesat sebagai bagian dari Indonesia. Jadi, apakah benar Sumatera dirugikan karena tidak merdeka menjadi negara sendiri? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Faktanya, Sumatera memang punya kontribusi besar dan belum sepenuhnya dibalas dengan pembangunan yang adil. Namun, memisahkan diri bukanlah solusi. Justru, perjuangan saat ini adalah bagaimana mendorong pemerataan yang sesungguhnya, memperjuangkan keadilan fiskal, dan memastikan bahwa kekayaan daerah bisa dirasakan oleh rakyatnya sendiri. Sumatera tidak harus merdeka untuk berdaulat,
Asal pemerintah pusat mau belajar dari sejarah dan mulai berlaku adil. Kalau kamu suka dengan topik seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video sejarah dan politik Indonesia lainnya.